Sopian aja duluan. Oke, baik ya. Baik aja. Secara substantif ini sebetulnya keahliannya Pak Batara, tetapi saya ingin melihat ya metodologis ya, teori dan kesesuaian antara permasalahan dengan jawaban. Oke, coba kembali ke teori. Saya buka slide-nya, Pak. Ya. Ke teori. Negatif apa tadi? Oke, ini teorinya ya. Iya, Pak. Saya tidak, pertama begini ya, mohon diklarifikasi dan dijawab. Tadi disebutkan teori Prof. Edi, betul ya? Setahu saya, karena dia adalah kolega saya, Prof. Edi itu adalah ahli hukum pidana, bukan ahli forensik akuntansi, apalagi sibernetik. Ya, yang kedua, juga tolong kamu jawab dan klarifikasi. Dalam pembahasan, saya tidak melihat teori itu kamu integrasikan. Jadi tolong jelaskan kenapa memakai teorinya Prof. Edi, padahal dia bukan bidang ini, bukan bidang forensik akuntansi dan juga bukan di bidang sibernetik. Dia adalah, kalau kita baca disertasinya, jadi untuk melihat kepakaran seseorang itu adalah dari disertasi. Disertasinya itu tentang asas hukum pidana, asas legalitas. Tidak ada menyinggung soal negatif. Memang ada dia nulis tentang negatif Lewis teori, tetapi bukan ini bidang keahlian dia, ada dalam 1 atau 2 artikel. Nah, kamu sebut pakai teori Prof. Edi. Di buku apa dan di dalam atau di artikel apa yang dia menyebut soal negatif metalik ini. Yang kedua, jadi kenapa memilih dia? Dalam buku apa dan di mana diintegrasikan teori itu di dalam antara pertanyaan 1 dan pertanyaan 2. Itu dulu ya. Silakan dijawab. Terima kasih Pak Sofian atas pertanyaannya. Pertama, Prof. Edi ini pernah menulis buku yang judulnya Teori dan Hukum Pembuktian, yang bukunya berwarna biru, dan di situ Prof. Edi menuliskan semua 4 teori pembuktian tersebut. Ada mulai dari positive Wetelig-Bewitz theory, terus conviction in time, conviction raisoni, dan yang terakhir negatif Wetelig-Bewitz theory. Dan kemudian dalam hal ini memang saya bukan mengedepankan akuntansi forensiknya. Namun dalam penelitian ini karena pembuktian tersebut bisa berupa bentuk akuntansi dalam bentuk akuntansi forensik. Dan kemudian untuk pertanyaan kaitannya teori dengan pembahasan saya, di mana akuntansi forensik ini sebenarnya kan ilmu lain. Dan kemudian OJK ini untuk membuktikan laporan keuangan ini salah. OJK untuk tahu laporan keuangan ini salah membutuhkan ilmu lain. Dan OJK dalam tata cara pemeriksaan di pasar modal itu sesuai dengan teori yang saya baca dengan Prof. Edi, negatif Wetelig-Bewitz theory, atau teori yang menyatakan pertama Wetelig atau adanya alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Tunggu. Sebelum dilanjutkan, coba screenshot dulu bukunya. Boleh saya tunjukkan bukunya, Pak? Ya. Ini, Pak. Kalau kelihatan di halaman 17. Halaman 17. Bisa nggak kamu fotokan? Halaman 17 itu. Boleh. Tampilkan coba di layar. Kebetulan saya udah cari ini nggak.
izin keluar dulu berarti Pak. Itu keluarkan dulu, coba screenshot bukunya. Ya, Pak. Halaman 17. Berarti saya harus tutup tidak enggak. Nah, ya. Sekarang saya share screen. Coba dibesarkan, full screen kan. Oke, ya, ini teori kamu, ya. Bevis-Middleton teori. Bevis-Middleton teori adalah alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadi sebuah peristiwa hukum. Mengenai apa saja yang menjadi alat bukti akan diatur di dalam hukum acara. Dalam buku 4 Kitab Undang-Undang Yang Perdata. Pak, mohon maaf. Keempat yang secara umum ini. Mana? Ini yang di atas. Ya. Keempat, acara umum. Ini aneh ini Prof. Edi. Nulis buku ini ya. Saya hanya mau cari yang pidana. Yang ketiga, keempat. Yang keempat, yang secara umum dianut dalam sistem peradilan pidana termasuk Indonesia adalah negatif mutlak. Bewis, ya, teori. Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dan alat-alat bukti yang ada dalam undang-undang secara negatif. Secara tegas, dasar pembuktian ini adalah dinyatakan di dalam pasal 183 KUHP. Kamu udah baca 183 KUHP. Hukum tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan hakim. Jadi, yang namanya negatif wetelak bewis teori itu adalah untuk bisa menghukum seseorang berdasarkan keyakinan hakim. Hakim harus punya lebih dahulu di pengadilan itu harus ada dua alat bukti lebih dahulu. Belum menghukum, itulah yang namanya negatif wetelak bewis teori. Ya, nah, oke. Kita udah sepaham karena udah kita lihat bukunya. Sekarang saya ingin melihat di dalam skripsi kamu. Teori ini di halaman berapa bisa kamu tunjukkan? Sekarang ke skripsi bukan ke PPT. Ya, sekarang ke skripsi. Silakan tunjukkan teori ini di dalam skripsi di halaman berapa. Silakan. Kita cek ya. Harusnya dia ada di bab 4. Saya ada di bab Harusnya ada di bab 4 teori itu. Karena dia namanya teori, itu digunakan untuk menganalisa penulis dalam memecahkan masalah. saya menyebutnya di bab 2, Pak.
Oke, bab 2 kan isi teorinya. Sekarang yang ingin saya lihat, teori kamu pakai Prof. Edi. Dianalisa, mana teori itu? Dianalisa di bab 4. Takutnya kamu menggunakan teori Prof. Edi di bab 2, tetapi ketika menganalisa, tidak pakai teori ini, malah pakai teori yang lain. Itu yang saya tangkap, karena itu saya ingin dapat pembuktian. Teori Prof. Edi kamu gunakan di dalam analisa. Kalau enggak, berarti kamu salah menggunakan pisau. Pakai pisau silet, ini namanya. Ya. Kamu memotong batang kayu pakai pisau silet. Harusnya batang kayu itu pakai kampak. Ahli metodologi, jadi yang mau saya lihat itu. Kalau substansi Pak Batara itu ahlinya. Ya, saya forensik ini. Tapi saya ingin lihat metodologinya ada benar atau belum. Di sebelah sini, Pak. Mana dia teori Prof. Edi tadi itu, yang negatif Betelok Bewis teori. Negatif Betelok Bewis teori. Dia itu orang Ambon, ke Arab-Araban, tapi belajar bahasa Belanda di Leiden. Ya. Jadi bahasa Belandanya tuh fasih. Tapi sekarang saya nggak suka sama dia, karena dia menjadi wakil Menteri Hukum dan HAM. Harusnya tetap di kampus aja. Mana? Nggak ada tulisan negatif. Nah, itu yang saya tidak temukan. Mana dia teori? Kamu menyebut-nyebut tadi pakai teori Prof. Edi. Tapi tadi waktu pembahasan yang kamu paparkan, saya tidak temukan itu. Dalam metodologi kan kita udah belajar metode penelitian hukum. Bahwa teori itu berfungsi untuk membantu memecahkan masalah. Ya, berfungsi. Artinya teori itu digunakan di dalam memecahkan masalah. Jadi jangan pula teori yang kamu pilih adalah yang negatif Betelok Bewis teori, tetapi ketika menganalisa pemecahan masalah di bab 4, teori itu nggak dipakai. Dibenturkan teori itu di dalam rumusan masalah. Saya tidak menyatakan jawaban kamu benar atau salah, itu bukan bidang saya, ya. Karena di bidang saya hanya melihat dari aspek metodologis, sudah benar atau belum penggunaan teori itu di bab 4. Kalau tidak, berarti ada yang salah dalam pemilihan teori dan analisa. Yang saya tangkap tadi dari paparan kamu adalah kamu pakai teori yang berbeda dengan menganalisisnya. Jadi teori A dipakai, tetapi ketika analisis si teori itu nggak dipakai. Kalau dipakai di rumusan masalah nomor berapa? Kira-kira. Dan mana teori itu? Harusnya di satu, Pak. Mana teorinya? Mana? Karena ini menggunakan penggunaan akuntansi forensik. Cuma saya nggak memasukkan kalimat dari tulisan negatif. Iya, mana dia? Dan coba lihat catatan kakinya, mana Prof. Edi teorinya? Mana? Di bab 4. Ini. Kalaupun kamu tidak mencantumkan, oke, sekarang tunjuk tuh 522. Ya, berapa catatan kaki berapa itu? 322. Nah, coba 322. Kembali ke 322, apa itu sih? Berarti kita cari kalimat yang paling atas. Dalam arti yang juridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dengan merujuk pada arti kata bukti, bahwa arti penting pembuktian adalah mencari kebenaran. Nah, itu kan definisi alat bukti. Bewis teori, negatif Betelok teorinya mana? Itu definisi alat bukti yang ada di dalam tulisan Prof. Edi. Negatif Betelok Bewis teori mana? Pembuktian terbalik tadi. Itu definisi. Benar ya, kamu kutip itu, tetapi integrasi teori.
nggak kelihatan. Malah pakai teori-teori apa ini, Colin. Nah, bentar ya, sebelum ke sana saya lanjutkan. Sekarang pertanyaan saya kedua adalah, Colin Evan membagi bukti dalam dua kategori. Pertanyaan saya adalah, Colin Evan ini kamu gunakan sebagai teori nggak di bab 2? Bab 2 tidak ada, Pak. Kenapa tiba-tiba nongol di situ? Malah kamu saya lihat, ya, kesan saya kamu menggunakan teorinya Colin, direct evidence. Jadi bukan negatif catalog Bayes teori. Direct evidence diartikan sebagai bentuk bukti yang cenderung menunjukkan. Next, coba ke bawah lagi. Kesaksian atas fakta yang sesungguhnya. Pasal 183 nggak kelihatan. Negatif catalog, ya, Bayes teori. Nah, nggak ada. Jadi sebetulnya saya lihat kamu pakai teori Prof. Edi, tapi di sini hanya ada mendefinisikan catalog, alat bukti di dalam itu satu. Yang kedua, kamu menggunakan Colin Evan dalam pembahasan, tetapi Colin Evan itu tidak dijadikan sebagai teori di bab 2. Coba lagi lihat. Nah, pertanyaan saya nomor 2. Untuk permasalahan nomor 2, teori apa yang dipakai? Permasalahan nomor 2. Teori apa yang dipakai? 4.2. Coba kita ke permasalahan, ke rumusan masalah nomor 2 sekarang. Rumusan masalah nomor 2. Permasalahan nomor 2. Jadi kalau yang saya tangkap ini, pembahasan kamu komprehensif tapi liar gitu loh. Nggak dijaga dengan teori. Kamu pakai logika, nalar, referensi yang liar, tapi teori yang ada di bab 2 itu nggak berguna. Rasio desidendi OJK dalam menetapkan. Coba kita kembali ke teori nomor 2 ini. Coba kembali ke teori yang ada di kembali ke PPT coba. Nah, nomor 2. Negatif. Oh, cuma satu teori kan. Berarti negatif catalog Bayes teori ini, ada cybernetic ya. Iya. Nah, cybernetic berarti ada 2 teori. Cybernetic dari karangan siapa? Talcott Parsons. Oke, Carl Parsons. Oke. Bayangan saya karena pakai 2 teori, nomor 1 untuk rumusan 1, nomor 2 untuk nomor 2. Coba lihat rumusan masalah nomor 2. Rumusan masalah nomor 2. Coba mana deh? Nah, bagaimana rasio desidendi OJK? Nah, apa keterkaitan? Pertanyaan saya ya, mungkin pertanyaan nomor 2. Apa keterkaitan teori sibernetik dengan rumusan masalah? Coba jelaskan keterkaitan kamu memilih sibernetik itu sebagai teori dengan rumusan masalah. Jadi kata Talcott Parsons, teori sibernetik itu, hukum itu sebagai bagian dari sosial. Karena Talcott Parsons membagi menjadi 4 kategori subsistem. Ada ekonomi, kemudian politik, sosial yang di dalamnya ada hukum, baru budaya. Nah, menurut saya keterkaitan dengan rumusan masalah kedua ini adalah di mana rasio desidendi OJK dipengaruhi dengan unsur-unsur subsistem tersebut, di mana yang pasti adanya dari ekonomi, karena saya mengacu dengan rumusan masalah pertama tadi dengan akuntansi forensik, di situ ada ilmu ekonominya. Kemudian dalam hal ini OJK kan menjatuhkan suatu putusan. Di situ ada faktor politiknya. Jadi seseorang yang mengeluarkan putusan. Dan kemudian di situ setelah menjadi putusan, nah di situ bentuk hukumnya. Itu Pak keterkaitannya. Ya, dari saya cukup Pak Batara, silakan.
Pak Batara, mute masih. Silakan. Dari saya cukup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sofyan. Dari judulnya ini sebenarnya salah satu pengujinya itu seharusnya tidak dua-dua pengujinya dari Fakultas Hukum atau dari jurusan Business Law, tetapi juga ada dari jurusan akuntansi. Apalagi tadi salah satu narasumber dari Ajan itu adalah siapa tadi dari akuntansi, siapa dong? Ibu Dokter Lindawati. atau Lindawati. Iya. Jadi saudara sebenarnya fokusnya ini skripsi ini apakah ke persoalan hukumnya atau ke persoalan akuntansinya. Jadi tapi kalau dari apa namanya dari salah satu sumber yang kamu jadikan penulisan ini, seharusnya memang dilibatkan dosen akuntansi untuk membahas skripsi kamu ini, Bapak Ajan. Kenapa? Karena ada istilah-istilah akuntansi tadi, ada bisnis istilahnya istilah akuntansi yang yang sebenarnya sangat sulit untuk dipahami, apalagi istilah-istilah akuntansi tersebut jarang kita dengar. Jadi baik, berkaitan dengan judul kamu tadi, akuntansi forensik. Jadi saya tanya lagi, kamu jangan lihat skripsi kamu, jangan lihat PPT. Sebenarnya kalau kamu di situ saya nggak tahu apa bisa ditutup atau tidak. Jadi kalau pengertian akuntansi forensik itu sendiri, secara sederhana apa forensik ini? Apakah sama dengan forensik yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau kejaksaan, atau siapa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan akuntansi forensik ini sehingga bisa nanti salah satu pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman terhadap pihak Garuda? Jadi secara sederhana sebenarnya kalau kata Bapak Theodoris M. Tuanakota, seorang ahli akuntansi forensik, beliau bilang kalau akuntansi forensik itu sebenarnya ilmu akuntansi yang disiapkan untuk berseteru dalam pengadilan. Jadi intinya adalah suatu hal ilmu akuntansi yang disiapkan untuk pengadilan. Jadi maksudnya adalah disahkan sebagai alat bukti sebagaimana dalam hukum. Oke, dan berarti untuk kaitannya dengan tindak pidana, seperti itu. Sebenarnya dalam pembuktian akuntansi forensik ini berkaitan dengan pidana atau dengan perdata atau dengan hukum bisnis. Lebih cenderung kemana, Ajan? Menurut saya lebih cenderung ke hukum, Pak. Untuk perdata iya, pidana iya, tentu bisnis. Perdata ya. Iya. Untuk bisnis juga. Berarti bisa dipergunakan akuntansi forensik ini bisa digunakan untuk pidana atau perdata ataupun lebih khusus kepada hukum bisnis. Betul, Pak. Baik, ini menurut Ajan ya. Oke, baik. Kemudian Ajan, tadi ini berkaitan dengan ada salah satu kamu di salah satu subbabnya itu mengatakan bahwa akuntansi forensik ini bertujuan untuk pendeteksian fraud, penipuan. Ya. Betul. Jadi kalau dalam hal ini, di dalam skripsi kamu ini, apakah ada akuntansi forensik yang kamu masukkan di sini ini dalam rangka adanya tindak pidana atau dalam rangka adanya perbuatan melawan hukum di dalam hukum perdata, atau ada tindak pidana korupsi di situ? Begini Pak, dalam di OJK itu tadi di penelitian saya ini kan bentuknya pelanggaran. Jadi sebenarnya dalam pemeriksaan OJK pun ini untuk menemukan sebenarnya ada suatu
tindak pidana atau hanya pelanggaran saja. Karena OJK ini kan setahu saya setelah ada POJK, setelah dilahirkannya POJK 36/2018 itu menjadi ada yang namanya prinsip UNAVIA Principle. Jadi di situ OJK tuh mempunyai kewenangan untuk menetapkan tindakan administratif. Maksudnya menetapkan tindakan entah itu mau jadi pidana atau tindakan administratif saja. Jadi ada dua pilihan begitu, Pak. Jadi dalam hal ini akuntansi forensiknya mungkin mengarahkan awalnya untuk menemukan adanya dugaan pidana. Namun setelah diperiksa mungkin tidak sampai ke pidana atau hanya pelanggaran saja. Pelanggaran. Oke. Kemudian berkaitan dengan itu, ini kewenangan ini tadi kan ada akuntansi forensik itu kewenangannya dalam hal ini kamu tadi mengatakan adalah OJK. Apakah kewenangan ini hanya milik OJK atau milik BEI, Bursa Efek Jakarta, Indonesia? Oh, kalau untuk kewenangan ini OJK, Pak, kan karena OJK yang bertugas untuk mengawas di bidang pasar modal. Pengawasan. Kalau di kewenangan dari Bursa BEI ada nggak untuk melakukan akuntansi forensik terhadap PT Garuda? Contohnya kalau dia melakukan laporan yang tidak benar kan bisa aja BEI karena yang melakukan kan seandainya mensuspend atau mensuspend sampai mendelisting suatu perusahaan yang terdaftar di OJK itu kan BEI atau OJK? Betul, Pak. Jadi OJK karena kan BEI itu berkoordinasi juga dengan OJK. Bahkan dalam kasus ini pun BEI dengan OJK memang berkoordinasi. Oke, baik. Kalau tadi ada POJK, peraturan OJK tahun berapa tadi, nomor berapa tentang ini? 36 tahun 2018 ya? Iya. 18. Apakah dari POJK ini tidak ada turunan hukumnya atau peraturan di bawahnya yang dibuat oleh peraturan juknis atau peraturan pelaksananya oleh BEI? Biasanya kalau saya tahu kalau dia ada POJK ada di peraturan Bursa Efek Indonesia yang berkaitan dengan akuntansi forensik ini. Iya, Pak. Sejauh yang saya teliti selama ini justru peraturan mengenai itu hanya terdiri dari amanatnya itu dari UU OJK dan UU Pasar Modal. Kemudian ada PP 46 tahun 95 yang isinya pun sebenarnya POJK 36 2018 itu isinya pasal 1 sampai 13 adalah POJK 36 itu, PP 46. Jadi sama. Kemudian baru 14, 15, 16, 17 baru berbeda. Jadi yang saya teliti belum sampai BEI. Iya. Belum sampai ke situ. Iya. Berarti masih mempergunakan Undang-Undang Pasar Modal tahun berapa? Tahun 95 atau tahun berapa dong? 95. Undang-Undang Pasar Modal tahun nomor 1 atau nomor 5? 8. Atau 8? 8, 95. Nomor 8. Undang-Undang Pasar Modal tahun nomor 8 tahun 95. Iya. Jadi berarti masih menganut peraturan-peraturan yang lama. Berarti tidak kalau saya tanya itu Undang-Undang 8 tahun 95 itu masih berlaku atau tidak Ajan berkaitan dengan pasar modal? Masih berlaku, Pak. Undang-Undang Pasar Modal. Masih berlaku? Masih. Kalau tentang pengawasannya apakah masih di Bapepam atau di OJK? Udah ada OJK, Pak. Sudah diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 21 2020. bahwa jadi Bapepam itu melebur ke dalam OJK. Ke dalam OJK. Oke, baik. Kemudian tadi kamu mengatakan bahwa ada salah satu menyebutkan tadi ada syarat subjektif dan objektif yang tidak dipenuhi oleh Garuda Indonesia Group dengan PT Mahata. Mahata, iya. Mahata. Yang mana yang subjektif, mana yang objektif? Mana yang tadi OJK yang menyebutkan itu ya? Sayangnya itu BPK, Pak.
BPK. Iya, hasil pemeriksaan. Hasil ya, berarti kan kalau BPK yang melakukan akuntansi forensik, berarti kemungkinan ada terjadinya tindak pidana di situ, ya kan? Iya. Makanya apa namanya tadi saya mengarahkan akuntansi publik forensik ini mau dipakai untuk dalam rangka adanya tindak pidana atau ada pelanggaran bisnis di situ, ada hukum untuk digunakan ke perdata. Dan bagaimana apakah memang ada apa tadi memang benar apa namanya OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan apa namanya akuntansi forensik. Ya Pak. Emang kan dalam kasus ini Garuda Indonesia yang meriksa banyak ya. Tadi kalau untuk pertanyaan yang syarat subjektif dan objektif itu Ya, hasil pemeriksaan BPK itu di mana perjanjian tersebut yang menandatangani adalah PT Citylink. Dan ternyata Garuda itu tidak bisa membuktikan kalau Garuda Indonesia memberikan kuasa kepada PT Citylink. Itu pertama untuk syarat subjektif. Lalu yang syarat objektifnya, ternyata kalau saya tidak salah, dari 203 pesawat, itu ternyata 2 pesawatnya tidak ada. Jadi pesawat itu milik Sriwijaya, dan yang baru dipasangkan juga cuma 1. Sehingga dalam hal ini melanggar syarat objektif, yaitu suatu hal, karena pesawatnya tidak ada sebenarnya. Gitu. jadi syarat subjektif di situ karena pihak yang menandatangani apanya tidak berwenang. Tapi kalau dia pihak afiliasi, berarti kan Garuda ini kan perusahaan publik terbuka. Ya. Perusahaan afiliasinya adalah apa namanya? Dan Sriwijaya. Citylink, Sriwijaya. Apakah dengan ditandatanganinya perjanjian antara Citylink selaku afiliasi dari apa namanya? Dari Garuda tidak apa namanya bisa dikategorikan tidak melanggar perjanjian apa namanya syarat subjektif di dalam undang-undang perjanjian. Gimana kalau apa namanya kalau di dalam pengaturan pasar modal gimana? Kalau pihak afiliasi melakukan kontrak dengan pihak lain untuk mengembangkan suatu bidang usaha dan itu bisa diakui oleh pihak apa namanya induknya atau holdingnya sebagai salah satu apa namanya salah satu kegiatan yang biasa dia expose, dia sampaikan kepada pihak masyarakat. Apakah ini ada kamu lihat nggak? Boleh nggak seperti ini? Apa namanya Azan? Bahwa pihak afiliasinya bisa dibuat dimasukkan kegiatan pihak afiliasi bisa dimasukkan di dalam laporan akuntansi Garuda Indonesia selaku pihak apa namanya salah satu pemegang saham ataupun sebagai apa namanya perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Gimana Ajan menurut kamu? Halo? Halo ya, kedengar Pak. Halo? Ya, halo Pak. Kedengar Pak. Mohon izin sebelum dilanjutkan, saya kebetulan udah Ajan di sini, sudah Ajan. Saya buka puasa dulu ya. Oh iya Pak. Boleh ya? Sebentar ya. Saya juga buka puasa dulu ya. Oke, ya apa ya? Saya buka puasa dulu. Ya, 5 menit ya. Tidak boleh memperlama-lama apa buka puasa. Ya. 5 menit aja ya. 2 menit atau 5 menit nih? Breaknya. 5 menit.
Ajang, saya sholat maghrib dulu sebentar ya. Ya, berarti breaknya tidak apa namanya, tidak 5 menit tapi 10 menit. Iya, Ya, Pak, juga kalau gitu. oke baik ya. Ada kesempatan kamu baca skripsinya. Pak Batara masih sholat? Masih ya? Iya, sembari menunggu Pak Batara ya ajan, saya ada 1 atau 2 pertanyaan. Selesai kegiatan ujian ini. Yang pertama, tadi ada pertanyaan Pak Batara. Sebetulnya kasus yang kamu ulas itu pendekatannya hukum bisnis kah, hukum perdata kah, atau hukum pidana kah, atau hybrid ya? Hybrid itu campur, gak jelas itu. Nah, itu tadi yang saya belum dapat penegasan atas kasus yang kamu analisa terkait dengan persoalan Garuda ini. Sebetulnya kamu pendekatan kasus itu dengan, walaupun memang pakai akuntansi forensik, tetapi sebetulnya kasusnya itu cenderung ke jenis kelamin hukum apa? Jadi kalau di judul saya ini kan emang OJK, berarti arahnya ke hukum bisnis. Tapi dalam skripsi saya ini saya membandingkan dengan BPK. Kalau untuk BPK itu arahnya ke hukum pidana. Kenapa BPK? Ya, badan. Nah, coba kamu urai mana yang hukum bisnisnya dan mana yang hukum pidananya. Lalu mana
undang-undang atau bahan hukum yang digunakan untuk salah satunya dengan dua pendekatan itu. Mohon maaf Pak, kurang jelas tadi. Kan kamu bilang ada aspek hukum bisnisnya, ada aspek hukum pidananya. Nah, untuk aspek hukum bisnisnya apa bahan hukum yang digunakan dalam menganalisa itu? Dan aspek pidananya bahan hukum apa yang digunakan untuk menganalisa itu? Kalau untuk hukum bisnisnya itu bahan hukumnya Undang-Undang Pasar Modal, khususnya tadi di pasal 69 itu tentang laporan keuangan. Kalau untuk BPK, untuk yang pidana saya hanya memasukkan mengenai Undang-Undang BPK. Di situ ada pasal yang mengenai BPK dapat melakukan pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini Garuda Indonesia, karena Garuda Indonesia merupakan BUMN. Begitu, Pak. Penyelesaiannya dengan menggunakan hukum pidana yang dilakukan BPK. BPK hanya mengeluarkan rekomendasi, Pak. Rekomendasinya itu berupa kurang lebih sama dengan OJK, di mana harus menyajikan laporan keuangan secara ulang yang benar. Lalu kalau BPK itu ditambah dengan harus membatalkan perjanjian tersebut, begitu, Pak. Kalau perjanjian kan bukan ranahnya hukum pidana, bukan perjanjian itu ranahnya hukum perdata. Kenapa rekomendasi BPK itu kok malah soal membatalkan perjanjian, di mana aspek pidana yang direkomendasikan oleh BPK? Aspek pidana di sini adalah fraud atau penipuan laporan keuangan tersebut, Pak. Karena dengan adanya perjanjian Mahata yang masuk di dalam laporan keuangan Garuda Indonesia, sedangkan setelah diteliti oleh BPK pun itu perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif. Nah, di situ kesalahan ya pidananya kalau diteruskan ke pidana. Ya, baik. Pak Batara, ada lagi? Kalau tidak kita masuk ke mahasiswa yang kedua. Itu tadi udah dijawab sama si Jan. Nggak tahu, udah dijawab belum Ajan? Belum. Nah, silakan jawab Pak. Silakan jawab pertanyaan tadi terakhir. Sejauh yang saya tahu mengenai perjanjian afiliasi itu tidak ada ya Pak. Setahu saya di pasar modal selama saya belajar yang saya dalami itu adanya transaksi afiliasi. Saya untuk hal yang jika perusahaan induk menandatangani bahwa otomatis atau sebaliknya dapat, itu saya belum menemukan Pak. Oke, nanti kamu cari kalau transaksi yang dilakukan oleh pihak terafiliasi atau katakanlah dalam sistem holding company, anak-anak perusahaannya itu bisa dicatatkan sebagai salah satu komponen di dalam laporan akuntansi perusahaan induknya. Atau contohnya tadi Citylink selaku anak perusahaan atau pihak terafiliasi dengan pihak Garuda Indonesia Tbk yang melakukan transaksi tapi dimasukkan di dalam laporan akuntansinya. Apakah ini dibenarkan? Ini kamu juga harus lihat apakah dibenarkan. Tapi kalau dari pemeriksaan BPK ini sebenarnya telah menimbulkan tindak pidana korupsi, ada pidana korupsinya. Makanya tadi saya tanya akuntansi forensik ini untuk kemana, ke tindak pidananya atau urusan bisnisnya atau berkaitan dengan perdata. Kalau berkaitan dengan syarat subjektif, objektif yang tidak terpenuhi, itu kan seharusnya ada ranah perdata, bukan ranahnya pidana. Dan kemudian apa bisa sebuah perjanjian bisa dibatalkan dibatalkan oleh BPK? Kan tidak bisa, harus kalau membatalkan harus melalui ke pengadilan. Kemudian syarat objektif apa yang dilanggar di situ, Ajan? Kalau kamu lihat baca dari dokumen yang ada dari BPK ataupun dari OJK tersebut. Tadi dokumen itu dari hasil pemeriksaannya. Kan harusnya tuh ada saya kalau nggak salah detailnya, saya mohon maaf saya lupa. Kalau nggak salah
3 pesawat, tapi ternyata pesawatnya itu kurang, tidak sesuai yang diperjanjikan. Jadi Oh, halnya itu nggak ada. kalau begitu itu bukan persoalan syarat objektif tidak dipenuhi. Berarti kalau syarat objektif di dalam 1320 itu kan sesuatu yang halal, kemudian ada objeknya jelas, barangnya ada. Tetapi dalam perjanjian mereka itu kan berarti bukan persoalan, itu kan one prestasi saja. Dari 200 sekian cuma terpenuhi sekian puluh. Atau cuma satu, itu one prestasi. Tidak ada unsur perbuatan melawan hukumnya. Kemudian syarat subjektif. Berarti kalau syarat subjektif, berarti Citylink dalam sisi hukum perdata, dia masih bisa selaku badan hukum atau sebagai subjek hukum untuk mengadakan perjanjian dengan pihak pemahata. Ini kan persoalannya perjanjian mereka itu dicaplok atau dijadikan sebagai salah satu pendapatan, komponen pendapatan di dalam laporan keuangan dari si Garuda tadi. Ini aja persoalannya. Karena OJK melihat ini kan ada keuntungan, berarti ada income. Kalau saya tanya kepada Ajan, pengaruh dari laporan akuntansi yang menyatakan adanya pendapatan 5 juta US dollar tadi, pengaruhnya terhadap apa? Ajan? Terhadap harga sahamnya, Pak, kalau udah pasar modal. Jadi di situ kemungkinan bisa menimbulkan kerugian terhadap pemain saham, investor. Makanya kalau dia laporannya ternyata baik, dapat income, tentu pandangan masyarakat secara positif terhadap Garuda, dan ini orang baik melakukan pembelian saham di Jadi ini makanya itu pertanyaan saya selanjutnya, kenapa OJK tidak mengarah, kalau memang ini terjadi adanya fraud atau penipuan, kenapa tidak diarahkan kepada pidana? Tidak pidana. Ya. Termasuk juga pertanyaan saya, kamu ada memasukkan beberapa kasus, yaitu kasusnya Indofarma, Kimia Farma, Bank Lipo, Hanson International Tbk. Apakah ini mereka juga melakukan tindakan yang sama, memasukkan perjanjian, mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan memasukkan di dalam laporan akuntansi? Untuk pertanyaan itu, Pak, jadi dalam contoh 5 kasus tersebut, ini kan dalam penetapan sanksi OJK tadi di PowerPoint saya, itu ada mengenai presiden sebelumnya. Jadi selama di pasar modal, selama dari Bapepam sampai beralih ke OJK, itu tidak pernah ada yang dikategorikan sebagai pidana. Termasuk misalnya dari awal yang saya tulis kan ada Bank Lipo. Dia, kalau Bank Lipo itu mengenai dual dating, atau dia menerbitkan laporan keuangan ganda. Kalau ke publik dia kasih yang untung, bagus, ya bagus. Sedangkan untuk laporan ke Bapepam dia yang sebenarnya. Lalu di situ ada kata-kata telah diaudit. Nah di situ Bapepam menjatuhkan sanksi karena katanya tidak hati-hati menaruh tulisan tersebut, sehingga itu hanya administratif. Berarti semua sanksi administratif. Sebenarnya itu kalau dari sisi hukum pidana mungkin Pak Sofyan melihat itu kan bisa termasuk kategori penipuan. Betul. Penipuan. Pertanyaan saya, ada nggak kamu tanya kepada narasumber kami tadi, Pak Indra Sapitri, Prof. Bismar, siapa lagi pakar hukum pasar modal, siapa aja tadi? Itu tadi Prof. Bismar sama Pak Indra Sapitri aja. Iya. Pak Indra Sapitri. Tapi yang menjawab itu Pak Munir Fuadi, Pak. Setelah saya wawancara, dia bilang kalau emang sebenarnya di pasar modal itu karena pemainnya sedikit, jadi OJK sama Bapepam tuh memberikan sanksi yang biasa-biasa saja karena takut pemain di pasar modal itu pada kabur, katanya begitu. Jadi istilahnya kalau mau
kita nunggu pemain banyak dulu, emiten banyak dulu, kalau udah baru hukum ditegakkan. Sementara yang selama ini di Indonesia itu berjalan, udahlah sanksinya yang biasa-biasa dulu karena orangnya sedikit. Kalau dihukum Ya. terus, kapan mau bertambah gitu Pak? Ya. Pendapat Ya, artinya kalau saya bisa berpendapat, kepercayaan pihak investor, kepercayaan emiten untuk apa namanya, tertutup. Kalau saya kalau emiten itu nggak terlalu berpengaruh, tetapi lebih berpengaruh kepada pihak apa namanya, pihak investor. Pihak investor baik dalam negeri maupun pihak luar negeri. Makanya sampai sekarang tidak ada dilaporkan semua tindakan-tindakan seperti itu sebagai tindakan pidana. Cuman hanya memberikan sanksi administrasi saja. Nah, kalau di luar negeri ada nggak kamu temukan yang sampai tidak pidana tersebut? Kalau di Amerika? Oh, di Amerika. Coba nanti kamu sebagai perbandingan aja nanti. Siap. Oke, yang terakhir mungkin saya tanya nih Pak Sofyan, izin ya. Ini tinjauan teori kan ada teori conviction rationi, ada cybernetic, kemudian teori legal system. Ada kamu tuliskan ini kan di bab 2 ya. Kaitan dengan antara conviction rationi dengan legal system ini apa keterkaitannya dengan skripsi kamu, atau memang ada kamu pakai di bab 4? Kalau memang ada di bab 4, kamu seharusnya di dalam PPT tadi juga memasukkan ketiga teori ini. Ya. Itu silakan aja. Saya jelaskan. Itu mungkin Pak Sofyan juga bisa menanggapi kenapa masuk sampai 3. Sebenarnya teorinya itu hanya 2, Pak. Itu yang saya kumpulkan itu berbeda dengan yang saya presentasikan dan yang saya miliki saat ini. Ya. Jadi teori hanya 2. Yang pertama conviction. Bukan conviction, tadi teorinya yang negatif Gavitch teori dan cybernetic. Itu Pak sebenarnya. Tapi kami di sini di tinjauan teori ini kenapa ada masuk conviction ratio ini, legal system, keterkaitannya apa nih, maksudnya dengan keterkaitan teori ini dengan cybernetic sama teori negatif Gavitch teori? Sebenarnya di penelitian saya hanya 2, tapi enggak, makanya gini Jan, saya lihat terus terang aja, ini kalau dari jumlah halaman ini sudah hampir mendekati disertasi. Disertasi itu minimal 300. Kamu ini saya lihat 266. Enggak tahu apakah ini terlalu banyak, melebar sampai ada istilah Pak Sofyan tadi, skripsi kamu terlalu liar gitu kan? Kemana arahnya? Ya, mungkin itu aja dulu dari saya. Kalau nanti makin perbandingan rasio disentif, tadi analisis kasus, ya cuman itu aja. Sama dengan Pak Sofyan, teori itu kan sebenarnya untuk menganalisa apa yang di bab 4, apa permasalahan, kemudian masuk di pembahasan dengan teori-teori tadi. Itu yang harus kamu perhatikan atau perbaiki mungkin di dalam skripsi ini. Mungkin itu aja Pak Sofyan. Pak Sofyan. Ini kemana nih? Pak Sofyan lagi sholat maghrib juga tuh. Ya, Jan.